Konsepsi menyangkut dengan taubat nasuha itu sendiri, perspektif Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para alim ulama. Konsepsi yang akan kita sampaikan ini menjadi indikator bagi pribadi kita masing-masing, tidak terkecuali khatib yang menyampaikan. Apakah kita semua termasuk dalam kriteria taubat nasuha yang akan kita paparkan nantinya ataupun belum? Jika sudah termasuk, mari kita pertahankan. الحمد لله الذي أمرنا بالتوبة ونهانا عن المعصية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي في الحديث: الندم توبة. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa istiqamah dalam Islam, agama yang mulia, di mana banyak orang yang kadangkala mereka berasumsi akan hidup dalam Islam istiqamah selamanya, namun dalam perjalanan Allah tidak lagi memberikan hidayah kepada mereka, sehingga ada di antara kita yang berbalik kiblat meninggalkan Islam, agama yang mulia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beliau hidup, diutus untuk kita semua, yang sekaligus diberikan cobaan maha dahsyat. Beliau diberikan keistimewaan, prioritas untuk masuk dalam syurga, namun beliau tidak mengurangi kualitas ibadahnya di hadapan Allah, sujud dalam solatnya sampai bengkak kakinya untuk menghambakan diri di hadapan Allah guna bersyukur untuk Tuhannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, terutama dan khusus kepada ulama-ulama yang ada di Aceh, notabene tempat kita semua. Hari ini kemarin kita menerima pukulan yang hebat dengan berita yang sampai kepada pribadi kita masing-masing, bahwasanya ada seorang ulama sepuh, ulama karismatik Aceh yang meninggal dunia tepatnya menjelang waktu subuh, yaitu Abu Kutakrung. Yang selanjutnya secara berenten dan beruntun pukul 10 Allah jemput kembali ulama karismatik Aceh Aba di Lamno,
Yang selanjutnya dalam hari yang sama pula Allah jemput pula pimpinan pesantren yang berada di Bener Meriah. Kalau kita mau menganalisa, rasanya Allah memberikan pesan kepada kita. Allah cabut nyawa seorang ulama yang berada di wilayah utara dan timur Aceh. Yang selanjutnya Allah cabut nyawa, Allah angkat, Allah meninggalkan, Allah wafatkan seorang ulama yang berada di wilayah barat selatan. Dan yang berikutnya pada titik tengah di Bener Meriah pun Allah jemput salah seorang ulama karismatik. Ini merupakan petanda musibah terbesar dalam kehidupan kita. Semoga Allah akan menggantikan ulama-ulama berikutnya yang akan mampu meneruskan estafet mereka. Dan tentunya yang sudah mendahului kita semua akan diberikan tempat yang layak oleh Allah Ta'ala dan berhujung untuk masuk dalam surganya. Yang kami hormati Bapak Komandan, Bapak Kasrem, pengurus Masjid Al-Fitrah Korem ini, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah, dan satu waktu Allah memberikan peluang untuk kita duduk kembali berkumpul seperti hari ini dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, tadi malam kita sudah melewati sebuah malam yang diberikan dengan nama Lailatul Bara'ah. Lailah maknanya malam, Bara'ah artinya kelepasan. Makna dari malam nisfu Sya'ban itu sendiri adalah malam kelepasan bagi orang-orang yang ingin mengantarkan segala amalannya tidak bertulis dengan tinta merah dalam buku catatan malaikatnya Allah. Tadi malam orang-orang yang hadir ke masjid dengan taubat kepada Allah. Tadi malam orang-orang yang hadir ke masjid dengan merengkuh dan bermunajat, solat nisfu Sya'bannya, membaca Yasin 3 kali. Yang selanjutnya mereka melanjutkan dengan solat tasbihnya. Kalau kita hadir ke masjid dengan prosesi yang sudah diungkapkan tadinya, penuh keikhlasan, maka amalan kita, buku kita yang diangkat oleh Allah Ta'ala melalui catatan para malaikatnya adalah buku-buku yang tertuliskan dengan tinta hijau ataupun kebaikan di dalamnya. Namun pada siang yang berbahagia ini saya menarik untuk membahas tentang topik taubatan nasuha, karena menyikapi hadirnya bulan suci Ramadan sekaligus sedang berada kita dalam bulan Sya'ban, bulan yang identik dengan taubatnya hamba, bulan yang identik dengan ibadahnya hamba, bulan yang identik dengan memperbaiki kualitas diri untuk persiapan menuju dalam bulan suci Ramadan. Maka apa yang akan kita sampaikan, bagaimanakah konsepsi menyangkut dengan taubat nasuha itu sendiri, perspektif Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para alim ulama. Konsepsi yang akan kita sampaikan ini menjadi indikator bagi pribadi kita masing-masing, tidak terkecuali khatib yang menyampaikan. Apakah kita semua termasuk dalam kriteria taubat nasuha yang akan kita paparkan nantinya ataupun belum? Jika sudah termasuk, mari kita pertahankan. Kalau belum termasuk, mari kita sikapi dan kita penuhi indikator dan syarat tersebut, sehingga masuk dalam bulan suci Ramadan kita sudah termasuk dalam kategori hamba Allah, umat Muhammad yang diberikan label dengan taubat nasuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, makna amanu al-ittisafu bil iman. Orang-orang yang sudah berwasaf, bersifat, memiliki 3 korelasi antara lidah, hati dan anggota tubuh, percaya dengan sepenuhnya kepada Allah dan syariatnya. Orang-orang tersebutlah yang dipanggil oleh Allah, yang kemudian Allah memberikan pesan dan perintah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian semuanya,
Taubatlah kalian wahai pendausa, taubatlah kalian wahai orang yang tidak melakukan dosa sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana maksud taubat? Sebelum kita paparkan yang pertama sekali, apa hukum dari taubat itu, Ustaz? Disampaikan oleh para alim ulama, para mufassirin, at-taubatu wajibatun. Taubat itu merupakan kewajiban, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Al-Khazin dalam tafsirnya. Wa qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun. Berpendapatlah para alim ulama bahwasanya taubat itu wajib. Apakah taubat terhadap dosa besar saja? Tidak. Min kulli dzambin, daripada setiap dosa, alal fauri, secara spontan, secara langsung, tidak ada penundaan. Wala yajuzu ta'khiru, dan tidak boleh kita mentakhirkan taubat setelah kita melakukan kemaksiatan. Sawa'un kanatil ma'siyatu saghiratan au kabiratan, walaupun dosa yang kita kerjakan itu dosa kecil ataupun dosa besar, setelah kita melakukan kesalahan seyogyanya dan sepantasnya, bagi orang-orang yang melakukan dosa ini langsung taubat, dan kondisi taubat itu wajib. Dari definisi tersebut bisa kita ambil kesimpulan, orang-orang yang taubat memilih untuk menunda ataupun membuat program dalam hidupnya. Hari ini saya umur sudah 40 tahun, sudah menjelang 50 tahun. Biarkan saya dalam kemaksiatan dulu, biarkan saya dalam kebiadaban dulu, biarkan saya dalam kejahatan dulu. Nanti saat umur saya sudah mencapai 60, kepala 6, saat itu baru saya hadir ke masjid untuk beribadah taubat kepada Allah. Kalau seperti itu secara substansi, teori yang disampaikan oleh para alim ulama, tidak termasuk kita dalam kategori orang-orang yang taubat. Kenapa Ustaz? Taubat itu tidak memilih asumsi di depannya, tidak memilih perencanaan di depannya. Saat kita sadar hari ini, disampaikan di Masjid Al-Fitrah Korem ini, saya pulang, kita semua pulang, selepas meninggalkan tempat solat Jumat ini, kita akan berangan-angan dan bercita-cita untuk taubat secara langsung dari semua dosa yang kita lakukan. Yang selanjutnya disampaikan, maksiat itu untuk seseorang menjadi pribadi yang taubat ada 3 syaratnya. Seandainya dosa itu terkait dengan Allah, kalau dosa itu terkait dengan manusia, maka syarat taubat tersebut ada 4. Apa saja Ustaz? Mari kita bahas sekarang. Yang pertama, ahaduha ayyaqli'a anil ma'siyati fil hali, mencabut diri daripada kemaksiatan secara spontan dan langsung. Contohnya, kita masih menjadi pribadi yang gemar melakukan perzinahan, gemar melakukan perjudian, gemar melakukan mabuk-mabukan, gemar melakukan tingkah-tingkah amoral. Tiba-tiba hari ini kita mendengarkan ceramah yang topiknya tentang taubat. Kalau ingin menjadi pribadi yang taubat nasuha, selepas diingatkan, terbayang dalam memori kita, kita akan berhenti dari kemaksiatan tersebut secara langsung. Syarat yang pertama, hengkang diri, berhenti daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, ayyandima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap segala sesuatu yang pernah dilakukan di masa dulu. Kita hidup 1 tahun yang lalu, jamaah sekalian, tidak mampu kita mendeklarasi diri sebagai orang yang maksum, tidak pernah melakukan dosa. Kami Ustaz tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah terjebak dalam dosa kecil, tidak mampu kita mengungkapkan hal tersebut. Manusia yang tidak pernah melakukan dosa hanya satu yang maksum dari kecilnya. Siapa? Itulah Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, para anbiya secara kasat mata, Nabi Allah Adam pernah melakukan kesalahan, walaupun itu qudratullah sebagai pesan kepada kita.
Sayyidina Umar pernah beliau menyembah Tuhan yang selain Allah sebelum beliau masuk dalam Islam. Artinya orang-orang yang sekali bersahabat, para anbiya selain Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan. Maka kita hari ini wajar sebagai manusia yang melakukan kesalahan, apalagi durasi hidup itu setahun yang lalu. Bagaimana supaya kami termasuk dalam kategori orang yang taubat, Ustadz? Syarat kedua, menyesal terhadap kesalahan yang kita kerjakan, yang sering terjadi di tengah lapangan di kalangan masyarakat. Menyesal itu dimaknai dengan hijrah kadangkala, tetapi mereka menceritakan kesalahan di hadapan orang lain dengan penuh kebanggaan. Contohnya, ada seseorang yang menjadi pribadi dulunya pembunuh, banyak orang yang beliau aniaya, banyak orang yang beliau siksa. Hari ini sudah hijrah, taubat, tetapi saat disampaikan kepada orang lain, jangan macam-macam dengan saya. Kenapa? Dulu saya merupakan buronan aparatur keamanan negara. Kenapa? Saya membunuh, saya berjudi, saya melakukan perzinahan, semua kemaksiatan saya lakukan. Jangan main-main dengan saya. Sekarang saya sudah hijrah. Disampaikan hal tersebut dengan penuh kebanggaan. Ingat, itu tidak termasuk dalam taubat. Kenapa? Tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya, melainkan diceritakan dengan euforia kepada orang lain sebagai bentuk kebanggaan. Orang lain tunduk kepadanya. Ingat, itu tidak termasuk dalam taubat. Bagaimana juga Ustaz? Orang yang ingin taubat terhadap kesalahan secara sendiri, terbangun di sepertiga malam, tidak ada orang yang melihatnya, terketuk hatinya, membentangkan sajadah dengan air wuduknya, memohon dan bermunajah kepada Allah, ya Rabb, sangat banyak dosa yang kami lakukan tempo dulu, akankah engkau ampuni saya? Dulu saya mabuk-mabukan, dulu saya bergelimang dengan kemaksiatan, saya lakukan kebiadaban dan kejahatan, akankah engkau ampuni saya ya Rabb? Di sepertiga malam, heningnya malam, tidak ada orang yang melihat, air mata menetes. Itulah bukti penyesalan kita. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang diterima taubat oleh Allah Ta'ala, taubatun nasuha, maka menyesallah terhadap salah, bermuhasabahlah terhadap kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, ayya'zima al-ala alla ya'udu ilaiha abadan. Orang-orang yang ingin taubat berazam dan bercita-cita dalam hatinya saat melafalkan kalimat taubat, saat meniatkan kalimat taubat, saat mengucapkan kalimat istighfar di lidahnya, ya Allah, maksiat yang saya lakukan dulu tidak akan pernah saya kembali ke maksiat tersebut, ke dalam dosa tersebut selama saya hidup. Jaga saya ya Allah, bercita-cita dengan sekuat hati tidak akan melakukan kesalahan yang sama selama hidup kita. Bukan orang yang hijrah tapi sekedar ingin menikahkan anaknya. Syarat menikahkan anak harus adil. Adil itu tidak terkait kita dengan dosa kecil dan dosa besar. Maka datang bapak ke penghulu, engkau harus taubat. Punya anakmu perempuan, siap taubat kita satu hari sebagai pencitraan di hadapan masyarakat yang lain supaya sah menjadi wali menikahkan anak kita. Setelahnya kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau demikian, rencana kita tidak termasuk dalam kategori taubat. Yang terakhir disampaikan oleh Imam Al-Khazin, seandainya dosa ini menyangkut dengan orang lain, kita pernah mencuri harta orang, mencuri itu baik secara langsung ataupun secara korupsi yang terjadi maraknya di kalangan pemerintahan, terjadi dalam kehidupan kita, kita merupakan salah satu oknum yang korupsi. Ingat, semua harta tersebut harus dikembalikan baru sah taubat kita. Seandainya Ustadz, kami bukan mencuri Ustadz, tapi menjebloskan orang dalam penjara yang tidak salah karena berbeda perspektif. Ingin kita dimuluskan proyek kita sehingga ada orang yang di depan dia amanah, tapi tidak sinkron dengan kehidupan kita. Dengan segala cara, anggaran yang banyak kita berikan kepada pihak tertentu sehingga mereka tertuduh kesalahannya. Haddul kadfi, orang-orang yang menuduh tanpa bukti, itu termasuk salah satu kesalahan menyangkut dengan manusia. Bagaimana caranya Ustadz? Menghadaplah kepada orang yang pernah kita aniaya, minta maaf kepada mereka.
Kalau memang tidak mampu dimaafkan, jadikan dirimu sebagai pelayan untuknya supaya kita dimaafkan olehnya. Yang terakhir, ada pertanyaan misalkan, Ustadz, kami tidak pernah melakukan kesalahan. Sering kami di masjid. Nabi yang maksum dalam hadisnya, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Dalam riwayat lain, la astaghfirullah, aku mengucapkan istighfar wa atubu ilallahi, bertaubat kepada Allah fil yaumi fa aksara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi Muhammad? Beliau yang dijamin surga. Beliau punya kitab mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Nabi penutup, tidak akan dimasukkan surga orang lain sebelum Nabi melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Beliau dihormati tidak hanya oleh manusia, tetapi malaikat yang berada di langit menghormati Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan, tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi taubat kepada Allah 100 kali per hari. Bagaimana lagi dengan kita hamba Allah? Sebagai penutup, pertanyaan, akankah dosa kami diterima, Ustaz? Ada orang masa Nabi Allah Musa yang melakukan kesalahan, 99 orang dibunuh olehnya. Salah satu di antaranya lengkap 100, salah satu di antaranya adalah orang yang alim. Tetapi alhasil beliau taubat dan hijrah. Singkat cerita, di pertengahan jalan beliau meninggal dunia. Hadirlah malaikat azab dan malaikat rahmat setelah diputuskan oleh malaikat Jibril. Manusia tersebut, pendosa tersebut berhak kepada malaikat rahmat, artinya dimasukkan dalam surga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Giliran kita hari ini, jamaah sekalian, Ustaz Taufik pulang dari mimbar ini, dari masjid ini, bermuhasabah diri, azam diri untuk taubat dengan taubat sebenar-benarnya. Dan insya Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan dengan kondisi orang-orang yang sudah taubat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أمرنا بالتوبة ونهانا عن المعصية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة لذكري